warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Rusyada Zain, semester 4 Prodi Pendidikan Agama Islam, NIM 2301018051. Kami dari kelompok 7. Saya selaku pemateri utama dan sekaligus moderator. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pengertian SDM. SDM sendiri itu merupakan salah satu faktor penting bagi suatu perusahaan untuk mencapai tujuan. Karena SDM itu adalah salah satu faktor penentu berhasilnya suatu perusahaan untuk mencapai suatu tujuan. Seperti yang kita lihat di era globalisasi saat ini, yaitu kita harus beradaptasi dan memperkuat diri untuk bersaing sehingga mampu untuk siap menjalani kehidupan masa yang akan mendatang. Tentunya karena suatu perusahaan itu pasti membutuhkan seseorang yang kompetitif dan berkualitas. Melalui keterampilan dan kemampuan yang dimiliki, maka diri akan termotivasi untuk belajar melakukan bisnis yang menjadi agar lebih menjadi yang lebih unggul. Selain itu, SDM sendiri juga digunakan sebagai penentu SDM yang lain, yaitu sebagai penggerak dan memiliki posisi strategis untuk berkontribusi mewujudkan kinerja organisasi suatu perusahaan yang kompetitif. Kemudian salah satu indikator yang dimiliki oleh seseorang adalah yaitu paling penting faktor pendidikan. Selain faktor pendidikan juga memiliki faktor yang lain yang salah satunya melakukan hubungan kerja dengan pegawai, antara lain yaitu seperti pengembangan karir, promosi pekerjaan, dan kompensasi. Kemudian melalui pengembangan tersebut, mereka akan bekerja dengan prinsip transparansi dan profesionalisme, sehingga mereka dapat mewujudkan atau menciptakan suatu pemerintahan yang lebih baik. Sekian dari saya, untuk sesi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya sebagai berikut. Baiklah, saya akan meneruskan penjelasan dari Mbak Fadila tadi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Herian, NIM 2301018089. Yang selanjutnya itu proses pengembangan sumber daya manusia. Di sini ada beberapa tingkatannya. Yang pertama yaitu merumuskan rencana sumber daya manusia. Pengembangan dimulai dengan rencana SDM karena rencana ini menganalisis dan menyebutkan kebutuhan organisasi untuk sumber daya manusia pada saat ini dan masa yang akan datang. Jadi semua sesuatu itu harus ada rencananya. Kalau tidak ada rencana kan tidak ada bagaimana apa yang dituju itu kan benar. Yang kedua yaitu menyebutkan kapabilitas yang penting. Kapabilitas itu yang dimaksud bukan hanya skill, namun juga mencakup semua keahlian dan tujuan dari perusahaan tersebut. Setelah tahapan perencanaan tadi, kemudian menentukan kapabilitas yang dibutuhkan pada organisasi di mana masa yang akan datang sangat diperlukan. Yang selanjutnya itu menjalankan rencana suksesi. Perencanaan untuk suksesi para eksekutif, manajer, dan karyawan kunci merupakan salah satu bagian penting dari pengembangan SDM. Yang selanjutnya itu menilai kebutuhan pengembangan. Melakukan analisis terhadap kebutuhan pengembangan yang meliputi beberapa metode, yaitu penggunaan pusat penilaian, pengujian psikologi, dan penilaian kinerja. Yang selanjutnya melaksanakan rencana pengembangan organisasional dan individual. Melakukan rencana pembangunan baik pengembangan secara organisasi maupun individual. Yang keenam yaitu menentukan pendekatan pengembangan. Pendekatan pengembangan di kantor meliputi pelatihan yang dilakukan di kantor, rotasi pekerjaan. Sedangkan pengembangan di luar kantor dapat melalui
kursus atau perkuliahan. Demikian tentang proses pengembangan yang selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri selanjutnya. Sekian dari saya. Kalau banyak kesalahan, mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erika Nurhalisa, NIM 2301019030. Di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan proses pengembangan sumber daya manusia. Secara umum, tujuan proses pengembangan sumber daya manusia adalah untuk memastikan bahwa organisasi mempunyai orang-orang yang berkualitas untuk mencapai tujuan tertentu. Tujuan tersebut untuk meningkatkan kinerja dan pertumbuhan. Secara rinci, tujuan proses perkembangan sumber daya manusia adalah: 1. Meningkatkan produktivitas kerja. Proses pengembangan dirancang dengan baik untuk meningkatkan produktivitas, kualitas, dan kuantitas. Hal ini disebabkan karena meningkatnya technical skill, human skill, manager skill pada karyawan yang bersangkutan. 2. Mencapainya efisiensi. Dengan kata lain, pemborosan dapat ditekankan karena biaya produksi semakin kecil. Dan akhirnya daya saing organisasi dapat meningkat. 3. Meminimalisir kerusakan. Dengan proses pengembangan sumber daya manusia yang baik, maka dapat meminimalisir kerusakan barang dan mesin. Keempat, yaitu mengurangi kecelakaan dengan meningkatkan keahlian dan kecepatan pegawai. Nomor 5, yaitu meningkatkan pelayanan, dengan meningkatkan kemampuan pegawai dalam memberikan layanan ke konsumen. Nomor 6, memelihara moral pegawai. Memelihara moral pegawai dengan cara mengikuti program pengembangan pegawai. Yang ketujuh, meningkatkan peluang karir, kemampuan umumnya, keterampilan pegawai. Nomor 7, yaitu meningkatkan peluang karir. Karena pada umumnya promosi didasarkan pada kemampuan dan keterampilan pegawai. Nomor 8, yaitu meningkatkan kemampuan konseptual, yaitu diharapkan dalam pengambilan suatu keputusan dapat menjadi lebih mudah dan akurat. Nomor 9, yaitu meningkatkan kepemimpinan, yaitu human relaxation, salah satu aspek yang menjadi perhatian dalam proses pengembangan. Yang ke-10, yaitu peningkatan balas jasa. Seiring dengan meningkatnya prestasi pegawai, maka balas jasa pegawai semakin meningkat. Nomor 11, meningkatkan pelayanan kepada konsumen. Demikian diharapkan keputusan konsep konsumen sebagai pemakai barang atau jasa atau barang terpenuhi. Baik teman-teman, perkenalkan, nama saya Maya Kholida, NIM 2301018028. Saya dari Prodi PAI semester 4. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang manfaat adanya proses pengembangan sumber daya manusia. Manfaat bagi perusahaan yang pertama yaitu adanya peningkatan produktivitas kerja, di mana dalam hal ini sebuah perusahaan itu melaksanakan tugasnya dengan cermat. Kemudian yang kedua yaitu terjalinnya hubungan yang serasi antara atasan dan bawahan. Dalam hal ini keduanya saling memiliki sikap toleransi dan juga menghargai, sehingga keserasian tersebut akan terjalin dengan baik. Kemudian yang ketiga yaitu
terjalinnya proses pengambilan keputusan secara baik dan juga tepat, di mana dalam hal ini seorang karyawan itu dilibatkan dalam mengambil keputusan karena karyawan tersebut juga bertanggung jawab atas penyelenggaraan kegiatan operasional perusahaan. Kemudian manfaat bagi para karyawan yang pertama yaitu membantu para karyawan itu untuk bisa membuat keputusan yang baik dan juga bijak. Kemudian yang kedua itu akan timbul dorongan dalam diri karyawan untuk bisa meningkatkan kemampuan atau skill mereka. Kemudian yang ketiga yaitu karyawan akan lebih bisa mandiri dengan adanya proses pengembangan sumber daya manusia tersebut. Sekian yang dapat saya sampaikan, kembali ke moderator. Dari kelompok kami, mohon maaf, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.